Dalam satu kesempatan kunjungan resmi ke kantor Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua MPR, Bambang Susatyo, melakukan klarifikasi atas beredarnya info bahwa akan ada amandemen UUD 45. Ketua MPR juga meluruskan info bahwa Presiden akan dipilih kembali oleh MPR. Sebelumnya, mantan Ketua MPR, Amin Rais, membuat pernyataan bahwa dia mendukung Presiden dipilih kembali oleh MPR. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Berjalan dengan baik sesuai dengan harapan lahir berkembangnya bangsa kita. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ketua MPR, Pak Bamsud untuk menyampaikan berbagai hal. Saya persilakan. Terima kasih Pak Muhaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saja kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Muhaimin beserta seluruh jajaran Partai Kebangkitan Bangsa yang telah meluangkan waktu di hari libur ini menerima kami dalam kunjungan resmi silaturahmi kebangsaan yang menjadi keputusan rapat pimpinan MPR dan disampaikan di rapat gabungan. Yang pertama, saya sekali lagi menegaskan bahwa ini adalah kunjungan resmi para pimpinan MPR. Jadi saya kemarin melihat banyak pelintiran ya, berita, persepsi yang kemudian ditangkap salah, baik oleh teman-teman bersama politisi maupun masyarakat. Yang pertama, tidak ada ucapan yang disampaikan dari kami pimpinan bahwa kita sudah memutuskan untuk amandemen, tidak ada. Ya. Apalagi merubah sistem pemilihan presiden di MPR. Yang ada adalah kami berkunjung menyampaikan berbagai aspirasi yang kami terima. Yang pertama adalah aspirasi ya, atas permintaan usulan amandemen terbatas. Yang kedua, amandemen atau kajian amandemen secara menyeluruh untuk melakukan penyempurnaan. Yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 59 beserta penjelasan. Dan terakhir lagi kemudian aspirasi kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli dan perubahannya melalui adendum. Nah, yang terakhir, tidak perlu amandemen karena Undang-Undang Dasar kita hari ini sudah sesuai dan masih cocok. Jadi yang saya sampaikan atau kami sampaikan pimpinan adalah menyerap aspirasi apa yang berkembang di masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai ada lagi miskomunikasi. Nggak pernah kita menyampaikan kita akan kembali memilih presiden di MPR. Belum, karena kita belum bersidang ya. Karena kami sudah bertekad bahwa kami akan membuat suatu legacy dokumen kearifan yang kita sampaikan ke MPR yang akan datang maupun kepada presiden terpilih yang akan datang. Pak Basarah menambahkan, silakan. Jadi biasanya kalau Basarah kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya barangkali hanya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh kedua beliau ini. Pertama, menurut tata tertib MPR, MPR dilarang untuk melakukan aktivitas konstitusional kelembagaan, termasuk untuk merubah Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebelum 6 bulan masa jabatan atau masa bakti ini berakhir. Sekarang menuju 1 Oktober, kita sudah tinggal kurang 4 bulan. Jadi sudah kurang dari 6 bulan. Maka sudah pasti MPR tidak dapat merubah konstitusi dalam periode sekarang ini. Yang pertama. Yang kedua, kami menyadari bahwa tuntutan masyarakat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Bambang Susatyo tentang pensikapan terhadap Undang-Undang Dasar hasil perubahan di tahun 2002 yang lalu, ada 3 kelompok masyarakat yang mengatakan, pertama,
perubahan Undang-Undang Dasar 45 di periode 99 sampai 2002 itu kebablasan. Maka mereka mengatakan tidak layak lagi Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 karena perubahan yang sangat fundamental. Maka mereka mengatakan ini Undang-Undang tahun 2002, bukan Undang-Undang 1945. Lalu reaksinya mereka mengusulkan agar kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli. Lalu kelompok masyarakat berikutnya yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah cukup baik, tapi mengingat dinamika masyarakat diperlukan beberapa perubahan-perubahan. Dalam hal ini mereka menyebut amandemen kelima. Satu diantaranya teman-teman DPD RI yang mengusulkan tentang positioning DPD RI dalam kelembagaan legislatif di Kamar Parlemen Indonesia. Terakhir berkembang usulan yang mengatakan bahwa bangsa ini perlu kembali memiliki apa yang dulu di zaman Bung Karno disebut konsep pembangunan nasional semesta berencana, di zaman Pak Harto disebut garis-garis besar daripada haluan negara, dan di era Pak Bamsud memimpin MPR sekarang melalui Badan Pengkajian diusulkan adanya pokok-pokok haluan negara. Kembali wewenang itu dimiliki oleh MPR. Nah, yang ketiga mengatakan Undang-Undang Dasar ini sudah cukup baik, ya, hanya tinggal pelaksanaannya saja. Gitu. Nah, MPR fungsinya karena Undang-Undang Dasar kami sadari dia merupakan visi berbangsa dan bernegara kita, sehingga merubahnya tentu berbeda dengan Kamar DPR untuk merevisi undang-undang, karena Undang-Undang Dasar yang menyangkut visi berbangsa dan bernegara. Maka untuk merekomendasikan pada MPR periode berikutnya dapat merubah Undang-Undang Dasar 45, MPR menyerap aspirasi dari berbagai tokoh-tokoh bangsa, para presiden, wakil presiden, ketua umum partai politik, yang aspirasi, pandangan, pendapat mereka nanti akan kami rangkum menjadi satu dokumen kearifan yang akan kita serahkan pada MPR periode berikutnya. Karena kami tidak punya wewenang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar di periode sekarang. Benang merah yang tadi kami tangkap terakhir diskusi dengan kami, dengan Pak Muhaimin dan seluruh yang hadir di sini, bahwa sebaik apapun Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan itu disusun, tapi tanpa semangat penyelenggaraan negara kekuasaan yang baik, tanpa semangat penyelenggaraan negara yang baik untuk berdedikasi kepada bangsa dan negara, pasti undang-undang itu, apakah konstitusi itu atau undang-undang, pasti ada celahnya. Bahasa Pak Muhaimin ada lubangnya. Karena undang-undang itu adalah produk manusia, pasti ada unsur-unsur khilafiyah di dalamnya. Nah, kalau penyelenggaraan negara itu tidak baik, cenderung abuse of power, lubang-lubang itulah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan bangsa dan negara. Saya kira inilah beberapa poin yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi keterangan Ketua MPR RI dan Ketua Umum PKB. Terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mantan Ketua MPR, Amin Rais, membuat pernyataan bahwa dia mendukung Presiden dipilih kembali oleh MPR. Nah, yang menarik dari Pak Amin adalah bahwa Pak Amin merasakan hal yang sama dengan apa yang kami rasakan, dengan apa yang dirasakan oleh banyak rakyat Indonesia atas sistem politik dan sistem demokrasi kita hari ini. Demokrasi yang harusnya demokrasi miskin, tapi sudah berubah menjadi demokrasi cash is king. Ya. Ini yang kita menjadi perhatian kita semua, dan beliau menegaskan, walaupun beliau telah meletakkan perubahan atas Undang-Undang Dasar, mulai dari amandemen pertama hingga keempat, beliau tidak keberatan untuk Undang-Undang Dasar ini disempurnakan kembali, untuk mengembalikan cita-cita para pendiri bangsa, mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu komentar saya. Terakhir, jadi begini, jadi mengapa dulu saya sebagai Ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, ya, dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan ratusan triliun, ternyata mungkin. Nah itu loh, ya memang itu luar biasa kita ini, ya. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak, ya.
Karena kan orangnya kan berpikir ya, punya pertimbangan ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya ya di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolarokrasi ya. Kalau kita itu demokrasi jadi rupiahokrasi, dan rupiah brengsek semua kemudian. Jadi itu sajalah ya, mudah-mudahan kita doakan semua MPR sekarang ini bisa menaikkan tugasnya dan jadi lembaga tertinggi lagi ya. Jadi intinya Pak Amin ingin demokrasi is king, tidak lagi cash is king. Begitu Pak Amin? Ya. Jadi waktu saya jadi ketua MPR itu, presiden itu kemudian kalau bangun pagi, wah di atasnya masih ada ketua MPR. Sekarang kan nggak dibikin ya. Iya. Kalau dari Pak Amin melihatnya ini kan berarti demokrasinya begitu ya Bang, nilainya itu dari kapan sih tepatnya atau mana yang kasus paling digarisbawahi? Jadi gini, jadi maaf ya, jadi semua mengatakan ada backsliding democracy, blunder ya. Bahkan ada mengatakan apa namanya race to the bottom ya. Gara-gara demokrasi yang rusak ini, semua lantas perempuan masuk ke jurang yang paling dalam. Nah, saya nyebut nama, ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi, ya. Semua diambil alih, ya. 94% DPR juga agak keenakan diambil alih, ya. Ini juga salah beliau juga, ya. Nggak tahu ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga disinakan, dirotasi, ya. Lantas semua nyanggih saja. Sekarang seperti ini keadaannya. Ya. Untuk ingat ya, merusak itu lebih mudah. Untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu kalau namanya itu sudah merusak demokrasi ini, ya. Nah, jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir. Please go back to your asal usul, ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi. Biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Dan assalamualaikum.